Pemirsa, pelarian Labora Sitorus hanyalah bagian kecil dari masalah hukum di tanah air, khususnya lembaga pemasyarakatan. Dan untuk mengetahui informasi terkait Labora Sitorus, kita akan bergabung dengan rekan Ahmad Murodi langsung dari Grand Studio. Silakan, Dodi. Iya, terima kasih Doni. Pemirsa, bagaimana akhir pelarian Labora Sitorus? Kita ikuti kisahnya. Kenapa kami menunjukkan Labora adalah manusia super? Ada beberapa alasannya. Yang pertama, kita lihat dari jejak pelarian Labora Sitorus sendiri. Nah, ini tanggal 21 Oktober 2014, meski telah divonis, Labora tidak ditahan hampir 1 tahun. Labora berdalih telah mengantongi surat bebas dari Kalapas Sorong. Nah, surat bebas inilah yang kemudian menjadi kontroversi karena versi dari Kemenkumham, surat itu tidak sah atau tidak sesuai dengan rekomendasi begitu, karena memang tidak ada rekomendasi dari jaksa selaku orang yang memang memberikan perlindungan atau penanggung jawab yudikatif atau yuridis daripada Labora. Dan kemudian dari bentuk fisiknya sendiri dari surat itu disebutkan bahwa tidak ada kop suratnya untuk surat yang pernah dipegang oleh Labora Sitorus yang dikeluarkan oleh Kalapas Sorong. Kemudian kita lihat yang kedua, ada tanggal 20 Februari 2015, ini Labora akhirnya bisa dieksekusi jaksa dan aparat gabungan KLP Sorong. Namun selama di tahanan, ini Labora kerap izin ke rumah sakit untuk berobat. Ini mirip juga di tahun yang sama, 21 Oktober 2015, Labora keluar dari lapas dengan alasan terapi dan bahkan ia sempat kembali ke rumahnya. Nah, ini kalau menurut Kalapas Sorong, ini Labora ini telah menyalahgunakan izin yang dia berikan begitu. Jadi ketika dia izin untuk sakit, untuk melakukan terapi dan sebagainya, dia malah pulang ke rumah untuk kemudian mengurus berbagai perusahaan yang dia miliki. Jadi secara tidak langsung Labora ini punya alibi sakit untuk bisa keluar daripada lapas Sorong. Bahkan ada cerita juga bahwa sejumlah narapidana di Lapas Sorong juga sempat ingin membuat aksi protes begitu karena terkait dengan perlakuan yang istimewa dari Lapas Sorong terhadap Labora Sitorus. Kita akan lihat yang selanjutnya, yaitu pada 4 Maret kemarin 2016 Labora kabur lagi saat hendak dipindahkan dari Lapas Sorong ke LP Cipinang, Jakarta. Nah, ini alasannya juga sama pemirsa, yaitu alasannya juga sakit, tapi kemudian dia memilih untuk bersembunyi di sebuah rumah kosong di kawasan Boswesel di Sorong di Papua Barat. Begitu dia bersembunyi selama 3 hari, tapi kemudian karena dikepung oleh hampir 120 polisi, akhirnya dia kemudian memutuskan untuk menyerahkan diri. Oke, sekarang kita lihat vonis dari Labora Sitorus. Ini adalah vonis final ya. 17 September 2014 Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan oleh Aibtu Labora Sitorus dan mengabulkan permohonan kasasi dari jaksa penuntut umum. Nah, sebelumnya jaksa menuntut Labora dengan hukuman 15 tahun penjara. Nah, yang unik tentang perjalanan vonis daripada Labora, pertama kali sebetulnya jadi ada peningkatan ketika setiap Labora itu melakukan banding. Karena yang pertama ketika dia berkasus di PN Sorong begitu ya, dia hanya dihukum selama 2 tahun penjara saja karena dia tidak terbukti dakwaan terkait dengan pencucian uangnya tidak dihiraukan, dan kemudian dia hanya terbukti melakukan kesalahan dalam melanggar undang-undang kehutanan dan juga undang-undang migas, maka hukumannya hanya 2 tahun dan kemudian denda 50 juta, subsidiar 6 bulan kurungan. Tapi kemudian ketika dia mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Papua, kemudian hakim justru menilai ada unsur pencucian uang di sana, maka kemudian hukumannya diperberat dari yang 2 tahun menjadi 8 tahun. Kemudian dendanya sama 50 juta, kemudian subsidiar 6 bulan kurungan. Nah, yang menarik adalah vonis final ini di mana 15 tahun penjara setelah tadi Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan oleh Labora dan kemudian justru menerima kasasi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Selanjutnya kita ke aset dan harta dari Labora Sitorus. Iya, yang pertama adalah dia punya uang tunai 15 juta, kemudian ada uang hasil lelang 6,4 miliar rupiah, kemudian ada 8 unit komputer, ada 6 truk tronton merek Hino, kemudian 2 truk merek Toyota Dyna. Selanjutnya ada 1 truk tangki, ada 3 unit flowmeter, kemudian 2 unit Alcon, 1 ekskavator, ada 1 kapal LCT Euro, 1 kapal Batama Sentosa 1, kemudian ada 1 kapal LCT Rotua, 1 kapal Aman, 1 kapal KLM Monang Jaya, 1 kapal Rosalina Indah, 1 kapal KM Rotua 2, 1 kapal dari kayu tanpa nama, dan kemudian ada 1 unit kapal penampung BBM dengan muatan maksimal 20 ton solar. Jadi kalau dari manifest ini dia punya sekitar 9 kapal. Kemudian ada kayu olahan merbau sebanyak 5.000 batang, ada kayu olahan sebanyak 700.000 batang dari berbagai jenis kayu, dan 1 juta liter solar. Dan kalau diakumulasikan
jumlah asetnya senilai 1,5 triliun rupiah. Ini kemudian yang menjadi pertanyaan karena kalau kita telisik begitu ya, gaji seorang aibtu begitu ya, polisi di Papua itu rata-rata hanya 5 sampai 6 juta, itu sudah gaji dan tunjangan. Kalau misalnya ditambah dengan remunerasi mungkin ditambah jadi sekitar 8 sampai 8,5 juta rupiah ya bisa dapatkan per bulan. Tapi kemudian dengan aset yang dimiliki 1,5 triliun itu kemudian menjadi pertanyaan. Tapi ada anggapan juga memang Labora ini sudah kaya begitu sebelum dia masuk kepolisian, karena sebelum dia masuk kepolisian di tahun 1986-1987 dia sempat bekerja di Freeport dan mendapatkan gaji yang cukup besar. Maka banyak juga yang menyebutkan bahwa Labora ini memang sudah punya banyak uang sebelum dia masuk ke kepolisian. Oke, sekarang kita lihat fasilitas mewah narapidana lainnya. Jadi bukan hanya Labora yang manusia super, sudah ada beberapa manusia super lain yang tentu saja kita tidak bisa lupa dengan Artalita Suryani atau kita bisa panggil Ayin ya, di Lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur. Kemudian kalau kita lihat fasilitasnya adalah ruangan berpendingin, ada kulkas, ada tempat tidur, kemudian ya tempat tidurnya mewah. Nah, Ayin ini dia itu punya sel resmi, tapi kemudian dia tidak tinggal di sel itu, dia tinggal di semacam ruangan VIP di lantai yang berbeda. Dia hanya akan kembali ke ruangan sel resminya ketika ada sidak dan sebagainya begitu. Bahkan Ayin ini punya berbagai macam privilege seperti dia tidak ada restriction soal kunjungan, artinya bebas orang-orang bisa berkunjung mengunjungi dia. Kemudian dia juga bebas mendapatkan makanan apa saja, artinya dia bisa menyuruh pesuruh lapas untuk kemanapun untuk membeli makanan yang sesuai dengan ia inginkan. Dia juga bahkan pernah juga memimpin rapat perusahaan di dalam Lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur. Selanjutnya kita lihat Ricardo Gelael, ya, ini juga seorang pengusaha, Lapas Cipinang, Jakarta Timur. Fasilitasnya yang sudah kita lihat tempat tidur mewah, kemudian ada kulkas, ada AC, ada televisi, jam besuk lebih. Nah, terkait jam besuk lebih ini, biasanya kalau narapidana yang lain itu hanya mendapatkan maksimal 30 menit, tapi kalau Ricardo Gelael mendapatkan hampir 1 jam lebih, itu masih dibolehkan. Dan bahkan dia juga sering bertemu dengan rekan-rekan bisnisnya, maka ketika dia berada di dalam penjara, itu bisnisnya masih tetap berjalan, masih tetap aman. Oke, yang selanjutnya kita lihat ada Chapelle Corby, Lapas Kerobokan Bali, ini kasusnya narkoba. Fasilitasnya boleh melakukan perawatan rambut dan kemudian pedicure di salon, kemudian makan bersama keluarga, artinya bebas masuk dan keluar dari lapas juga. Yang selanjutnya ada Freddy Budiman, ini di Lapas Cipinang, Jakarta Timur. Fasilitasnya bebas memakai ruangan kerja Kalapas, kemudian akses HP juga tentu saja ini dia gunakan untuk menggerakkan jaringan narkoba yang dia pimpin dan kemudian masih dia bisa kendalikan dari dalam penjara. Akses HP tentu saja untuk menghubungi rekan-rekan yang masih di luar dan kemudian bekerja dengan menggunakan berbagai fasilitas di ruangan kerja Kalapas. Bahkan ada informasi dia juga pernah menikah di dalam lapas ketika dia berada di Nusa Kambangan. Selanjutnya kita lihat yang kelima, ya ini yang paling terkenal pemirsa, Gayus Tambunan. Begitu tentu saja kita tidak bisa lupa tahun 2010 lalu di mana ada seseorang memakai kacamata dan kemudian wig dengan tatanan rambut yang aneh, kemudian menonton Tournament of Champions di Denpasar, Bali. Dan mungkin dia berpikir tidak ada yang mengetahui, tapi kemudian ada seorang fotografer yang mengenali dan kemudian memfoto, dan sejak saat itulah kemudian Gayus Tambunan menjadi terkenal, begitu, menjadi sosok yang kemudian terkenal di media. Bukan hanya dari situ saja, sebelum-sebelumnya Gayus ini juga sering sekali keluar masuk, begitu dia membayar sejumlah uang kepada ya sipir dan sebagainya untuk keluar beberapa hari. Dan kemudian dia bisa mendapatkan kesempatan untuk ke luar negeri, bahkan pernah ke Makau, pernah ke Singapura dan sebagainya. Dan kita juga ingat beberapa waktu yang lalu ini juga yang masih fresh, di mana dia bisa makan dengan mudah bersama teman-temannya di sebuah restoran. Ya, Doni, kira-kira itu adalah informasi yang saya miliki tentang Labora Sitorus, jejak pelariannya, kemudian aset dan kemudian vonis, sampai juga beberapa orang yang mirip dengan Labora Sitorus, kekuatan supernya kira-kira. Ya, itu dia. Doni, silakan kembali ke Anda ke studio. Ya, baik Doni, terima kasih atas analisa ulasan yang komprehensif dan kita lanjutkan diskusi.